Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafael. Selamat pagi, Bu Eni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Rafael juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ini sedang sedikit sakit, Bu. Sehingga yang kemarin kita sepakati mau berjumpa di sekolahan untuk wawancara, namun mohon maaf sekali ini tidak bisa karena kondisi yang belum memungkinkan seperti itu. Jadi mohon maaf sekali nih, Bu. Ya nggak apa-apa, Pak Rafael, sama-sama. Jadi seperti ini, Bu. Dalam beberapa menit ke depan saya akan meminta waktunya Bu Eni terkait dengan ada tugas CGP yang itu untuk saya tugasnya adalah mewawancarai tentang bagaimana mengatasi atau sikap dari kepala sekolah atau pimpinan terkait dengan kasus dilema etika dan juga bujukan moral seperti itu, Bu Eni. Iya. Apakah Bu Eni bersedia ketika nanti saya mungkin tanya agak banyak gitu? Insya Allah, sebisa saya, Mas Rafael. Terima kasih Bu Eni sebelumnya. Baik, Bu Eni, untuk yang pertanyaan pertama itu bagaimana cara Bu Eni dalam mengidentifikasi kasus dilema etika dan juga bujukan moral, Bu Eni? Kalau menurut saya kaitan dengan mengidentifikasi kasus-kasus ya tadi ya yang dilema ya dan bujukan moral itu ya. Kalau menurut saya ini kita adakan suatu pendekatan ya, pendekatan kepada beliau begitu baik itu secara individu maupun secara personal begitu ya. Kita harus mengetahui situasinya beliau seperti apa gitu ya. Kasus-kasusnya itu seperti apa. Kita harus identifikasi seperti itu menurut saya baik. Intinya ya kita harus mengadakan pendekatan lah. Harus mengetahui seluk-beluk, jangan hanya kita mengetahui desas-desus luar ya, tetapi kita harus benar-benar tahu. Kalau kita adakan pendekatan secara individual, kita kan jadi memahami bagaimana situasi yang sesungguhnya begitu. Menurut saya begitu, Pak Rafael. Ya, terima kasih Bu Eni. Jadi menurut Bu Eni tadi terkait dengan mengidentifikasi dari kasus dilema etika ataupun bujukan moral itu adalah dengan cara pendekatan individual seperti itu, Ibu Eni. Iya, benar. Harus itu menurut saya. Ya, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana cara pengambilan keputusan tersebut terkait dengan ini kita fokusnya kepada dilema etika, Bu, yang dimana itu adalah sama-sama benar gitu, Bu. Gimana, Bu? Kalau misalnya dilemanya itu memang sama-sama benar, maka ya kita harus pengambilan keputusannya tidak boleh sepihak ya Mas. Kita harus tahu dari kedua belah pihak. Intinya di sini ya ada semacam kolaboratif begitu. Kita harus melibatkan semua semua yang berkepentingan dalam hal tersebut. Baik itu melibatkan semua pemangku kepentingan ya. Kalau di sekolah kita ya ada guru, ada siswa, ada orang tua, bahkan ada komite mungkin ya Mas. Di sini harus kolaboratif agar kita mendapatkan hasil dari yang kita kaji gitu ya, itu secara perspektif yang lebih luas begitu. Jadi insya Allah kalau kita adakan secara diskusi kolaboratif, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sesuai lah, tidak hanya dari sepihak tapi dari semua pihak. Insya Allah kalau kita melibatkan dari seluruhnya kolaboratif begitu, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Menurut saya begitu, Mas. Ya, Bu. Berarti menurut Bu Eni ini mengedepankan kolaboratif ini akan memudahkan, Ibu, terkait dengan dilema etika ini, nggih. Nggih. Kemudian, Bu, kira-kira apa saja langkah-langkah untuk mengambil kepentingan tersebut, Bu? Keputusan tersebut. Kalau langkah-langkah atau prosedur yang harus kita lakukan untuk
mencapai ini ya yang pertama kita harus adakan identifikasi masalah tentunya itu ya. Yang kedua setelah identifikasi masalah ya ada refleksi diri, ada juga diskusi yang kita laksanakan dari pihak yang terkait. Yang selanjutnya ada penerapan aturan, baik aturan agama maupun aturan sosial. Dan juga ada pengambilan keputusan. Setelah itu baru kita mengadakan evaluasi atau refleksi seperti itu, Mas. Ya, baik Bu. Berarti diantaranya untuk langkahnya ada identifikasi masalah, kemudian refleksi, diskusi, dan pengambilan keputusan yang kemudian direfleksi juga atau dievaluasi. Iya, dievaluasi. Iya. Baik. Kemudian yang keempat, Bu, kira-kira hal apa saja yang menurut Bu Eni ini telah efektif dalam pengambilan keputusan yang mungkin beberapa hari lalu atau mungkin masalah-masalah yang lalu ini telah Bu Eni ambil gitu? Iya, memang namanya di sekolahan tentu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, Mas. Setelah kita kaji ya hal-hal yang selama ini menjadikan masalah daripada sekolah itu, keputusan-keputusan yang diambil itu yang pertama itu dari diskusi. Ternyata setelah kita adakan diskusi, kalau diskusi kan jelas dari beberapa pihak, itu ternyata akan menghasilkan hal yang paling baik daripada kita hanya kepada seseorang saja. Yang kedua juga menerapkan adanya aturan-aturan itu baik agama maupun sosial itu juga sangat berpengaruh. Dan juga yang ketiga yang sangat penting itu kita adakan evaluasi dan refleksi pasca keputusan. Setelah ada keputusan kita refleksi, kita evaluasi seperti itu, Mas. Iya, Bu. Berarti yang saya catat ini ada 3, Bu. Di antaranya adalah yang pertama ini yang menurut Bu Eni paling mendasari atau yang paling efektif adalah diskusi, kemudian menerapkan aturan-aturan yang ada, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pasca permasalahan itu dilaksanakan pengambilan keputusan gitu, Ibu. Baik, kemudian Bu Eni, apakah Bu Eni ini juga pada saat nanti melaksanakan pengambilan keputusan ada jadwal khusus kepada guru atau seperti apa ini, Bu? Apakah ada jadwal khusus atau tidak ini, Bu? Kalau jadwal khusus sih tidak harusnya, tapi kan saya lebih terfokuskan ke kolaborasinya saja dengan guru maupun orang tua seperti itu. Kalau jadwal tertentunya sih saya tidak, tapi tetap kalau kaitannya dengan itu kita masih lebih fokus ke kolaboratif dan antara guru dan orang tua seperti itu, Mas. Ya, Bu. Baik, Bu, berarti tidak ada jadwal khusus, namun tetap mengedepankan kolaborasi seperti itu, Ibu. Iya, tetap ya. Itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, Bu, adakah seseorang yang membantu Bu Eni dalam melakukan menyelesaikan dilema etika ini, Bu? Kira-kira siapa saja seperti itu, Bu? Dilema-dilema ini yang membantu kami otomatis kalau saya di sekolah ya ada guru, terus lanjut ke orang tua siswa, ada juga pihak-pihak seperti karena kita di sekolahan di yayasan berarti pihak yayasan, ada juga komite sekolah seperti itu, Mas. Baik, berarti ada guru, orang tua, yayasan, dan komite, Ibu. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, Bu, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil setelah kita wawancara seperti ini, Bu, diskusi dan juga keputusan dilema yang pernah juga Bu Eni ambil, kira-kira apa ini, Bu, yang pelajaran kita ambil hari ini, Bu? Menurut saya dari sebuah permasalahan yang ada, kita tidak boleh gegabah mengambil keputusan sebelum kita adakan diskusi dari beberapa pihak. Jangan hanya mengambil keputusan secara sepihak, karena itu bisa saja keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan yang terbaik. Tetapi saat kita melaksanakan musyawarah, menentukan keputusan suatu masalah dengan cara kita
adakan diskusi secara kolaboratif semua stakeholder sekolah, itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang benar-benar keputusan yang terbaik. Menurut saya seperti itu, Pak Rafael. Ya, ini sangat menarik pembelajaran yang diambil Bu Eni untuk hari ini. Tadi saya catat ini mudah-mudahan jadi tidak orang pemimpin kepala sekolah itu tidak boleh mengambil keputusan secara gegabah, yang mesti diawali dari diskusi dulu, kemudian juga jangan sampai mengambil secara sepihak, meskipun kepala sekolah itu memang otoritasnya tinggi namun diharapkan jangan sepihak seperti itu Bu. Iya, ini luar biasa Nah, mungkin hanya itu wawancara hari ini Bu. Saya terima kasih sekali atas kesediaan waktunya Bu Eni, meskipun mungkin sekarang sedang padat acara, namun Bu Eni masih meluangkan waktu untuk kita wawancara. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan nanti SD Muhammadiyah 3 atau yang mungkin dikenal sebagai SD Mutiara itu menjadi SD yang lebih maju lagi, lebih ceria, dan tentu lebih unggul dari SD yang lain seperti itu Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Rafael doanya. Demikian juga dengan Pak Rafael. Semoga Pak Rafael dimanapun tempat selalu beruntung dan sukses dalam hidup. Amin Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Icuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Icuk hari ini? Alhamdulillah sehat, masih bisa melaksanakan tugas, masih di sekolah ini. Oke, alhamdulillah senang sekali rasanya ketika melihat KS saya ini sehat selalu alhamdulillah, dan selalu semangat. Nah, mohon maaf sebelumnya Bu Icuk, seperti yang telah saya sampaikan, saya ada tugas dari CGP itu untuk melaksanakan wawancara bersama kepala sekolah yang pada saat itu sudah ditentukan insya Allah akan dilaksanakan di sekolahan. Namun karena hari ini saya kondisinya kurang fit sehingga mohon maaf sekali harus dilaksanakan secara online. Seperti itu Ibu Icuk. Oke, baiklah Mas. Namun sebelumnya apakah Bu Icuk nanti bersedia seandainya nanti saya bertanya-tanya mungkin agak banyak seperti itu Bu? Insya Allah bersedia. Terima kasih Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu Icuk, jadi kira-kira ini bagaimana cara Bu Icuk ini mengidentifikasi kasus dilema ITK ataupun bujukan moral Bu Icuk? Itu bagaimana Bu? Ya, biasanya saya sendiri menggunakan pendekatan secara individual untuk memahami situasi tersebut. Saya biasanya pendekatan ke yang bersangkutan secara pribadi, saya panggil kayak gitu. Saya dekati, saya tanya, saya identifikasi. Biasanya seperti itu, Mas. Oke, baik Bu. Berarti itu baik mungkin permasalahan guru ataupun murid berarti secara individual seperti itu Ibu. Iya, pendekatan gitu. Oke. Nah, kemudian Bu Icuk, bagaimana cara pengambilan keputusan yang ini dilemanya adalah dilema ITK yang kepentingannya sama-sama benar Bu Icuk. Kira-kira bagaimana? Biasanya saya kalau kepentingannya sama-sama benar, sama-sama penting ya Mas, biasanya saya panggil individunya terlebih dahulu, kemudian saya tanya kepentingannya yang apa saja seperti itu. Kemudian saya secara kolaboratif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, misalnya teman-teman guru saya atau siswa saya atau orang tua untuk dapat membantu mendapatkan perspektif yang lebih luas dan menciptakan solusi yang terbaik. Kemudian kami berdiskusi secara terbuka, terutama dengan gurunya, dengan teman-teman guru yang lain. Kemudian mendengarkan pendapat dan masukan-masukan dari Bapak Ibu guru semua, dari wali murid juga ketika memang dibutuhkan atau dari siswa. Jadi tidak serta-merta langsung mengambil keputusan seperti itu, Mas. Oke. Baik Bu, terima kasih. Berarti kalau ada permasalahan yang itu sama-sama penting, sama-sama benar,
Maka kemudian yang dilaksanakan Bu Icuk ini adalah yang pertama tadi secara individu, kemudian kolaboratif, dan juga diskusi seperti itu Ibu. Ya, betul. Baik. Kemudian kira-kira apa saja langkah-langkah dari Bu Icuk ini untuk mengambil keputusan tersebut, Bu? Langkah-langkahnya ini yang sudah biasa lakukan itu dari apa dulu, Bu, biasanya? Iya, biasanya saya mengidentifikasi masalahnya, Mas. Masalahnya itu apa? Kemudian mengumpulkan informasi terkait dengan masalah-masalah tersebut, termasuk memahami nilai-nilai yang terlibat, baik nilai kejujuran, integritas, maupun norma sosial yang berlaku. Saya biasanya mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, kayak gitu. Yang kedua, selanjutnya saya merefleksikan diri, mempertimbangkan sikap saya yang terbaik yang seperti apa terhadap kebenaran dan konsekuensi apa yang akan saya konsekuensi dari tindakan yang saya ambil. Jadi tidak gegabah kalau mengambil keputusan. Kemudian saya biasanya berdiskusi dengan teman-teman sejawat saya, dengan Bapak Ibu guru. Saya ambil masukan-masukannya dari beliau-beliaunya, atau dari yang biasanya yang saya yang paling dekat dulu sesuai dengan masalahnya, tingkat masalahnya apa. Jadi tidak setiap itu sama. Nanti saya menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian menerapkan aturan agama dan sosial dalam mengambil keputusan. Menurut saya penting, mempertimbangkan aturan agama dan sosial yang berlaku. Contohnya, misalnya untuk sosial yang berlaku, misalnya kepentingan itu mana yang paling utama. Insya Allah saya bisa menentukan mana yang terbaik untuk kepentingan tersebut. Jadi nanti bisa mempertimbangkan mana yang paling benar lah di antara keduanya, gitu. Selanjutnya baru mengambil keputusan. Keputusan itu berdasarkan tadi sudah dipertimbangkan hasil diskusi, hasil musyawarah, hasil masukan dari teman-teman, hasil dari individu tersebut. Kemudian baru saya mengambil keputusan. Dan keputusan tersebut saya harus memastikan bahwa dapat konsisten dengan nilai-nilai yang saya anut seperti kejujuran dan integritas. Itu, Mas. Kemudian selanjutnya saya mengevaluasi. Setelah keputusan diambil dan dilaksanakan, saya mengevaluasi terhadap keputusan yang sudah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah tepat atau belum? Kalau belum, berarti untuk memperbaiki keputusan-keputusan selanjutnya, supaya ketika saya ambil keputusan lagi, saya tidak gegabah. Tapi kalau sudah bagus, berarti alhamdulillah sudah sesuai dengan yang saya ambil. Insya Allah sesuai. Jadi pada intinya, setiap saya mengambil keputusan itu tidak serta-merta tidak asal, tapi pasti ada pertimbangannya. Baik, Bu. Di antara yang sudah Bu Icuk sebutkan tadi, ini saya catat. Yang pertama identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi, yang selanjutnya pertimbangan dari Bu Icuk, kemudian diskusi, kemudian menerima masukan juga, sekaligus menerapkan aturan agama dan sosial yang berlaku di situ, kemudian mengambil keputusan yang tentu ini juga penuh pertimbangan dengan solusi ataupun apa yang nanti akan terjadi. Setelah itu yang terakhir adalah dievaluasi dengan harapan seandainya ke depan ada masalah lagi, kalau ini baik maka dilakukan lagi, kalau belum dievaluasi cari yang lebih baik lagi, gitu Ibu. Ibu, terima kasih. Kemudian hal apa saja yang menurut Bu Icuk ini efektif pada saat Bu Icuk mengambil keputusan yang pernah Bu Icuk ambil ini? Yang efektif itu apa saja, Bu? Ya. Yang pertama biasanya saya jelas berdiskusi, Mas. Berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Ya. Supaya dalam mengambil keputusan nanti tidak salah lah. Jadi harus didiskusikan dulu. Yang kedua tadi menerapkan aturan secara agama maupun secara sosial. Oke. Yang selanjutnya nanti mengevaluasi dan refleksi setelah saya mengambil keputusan tersebut. Ya. Baik Bu, jadi berdasarkan pengalaman Bu Icuk, yang menurut Bu Icuk itu paling efektif adalah pertama diskusi, kemudian pihak terkait, kemudian melaksanakan aturan yang ada di situ, di antara aturan agama dan sosial, dan yang selanjutnya adalah evaluasi, seperti itu Ibu. Betul. Nah kemudian Bu, apakah
dalam melaksanakan menyelesaikan masalah ini Bu, dilema ITK, apakah Bu Icuk ini punya jadwal tertentu Bu, atau bagaimana ini Bu? Nah, kalau menurut saya jadwal tidak ada Mas, jadi menyesuaikan saja, menyesuaikan dengan memang kasus-kasusnya atau masalahnya tersebut terjadi. Jadi tidak ada jadwal tertentu, tapi biasanya saya begitu ada masalah, begitu ada kasus, berarti langsung saya bertindak untuk menyelesaikannya. Kayak gitu Mas. Baik Bu. Berarti tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah ini, namun besok langsung mengambil menyesuaikan dan segera gitu Ibu. Nah, ini sangat bagus ini. Okay. Nah, kemudian Bu Icuk, adakah seseorang yang membantu Bu Icuk dalam melaksanakan permasalahan dilema ITK ini Bu? Siapa saja kira-kira? Ya, kalau dalam membantu menyelesaikan, sebenarnya saya hanya butuh masukan-masukan. Kalau nanti keputusan gitu tetap saya ya, keputusan tetap pribadi. Saya biasanya bertanya kepada Bapak Ibu guru yang lain, meminta masukannya terkait dengan masalah tersebut. Kemudian saya analisis, saya pikir-pikir, saya pertimbangkan dengan baik, baru saya ambil keputusan seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang membantu seperti itu, selagi saya masih bisa, saya tidak ada. Tapi ketika masalah itu saya sudah tidak bisa menyelesaikan, biasanya saya atasan saya yang koordinir. Baik Bu. Nah, berarti menurut Bu Icuk ini yang pertama adalah masukan dari guru ini juga sangat membantu Bu Icuk untuk mempertimbangkan. Kemudian itu dianalisis juga, dan yang terakhir kalaupun Bu Icuk belum bisa maka akan disampaikan ke Korwil selaku atasan Bu Icuk gitu. Selaku atasan, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bu, ini pertanyaan yang terakhir. Nah, pelajaran apa yang kira-kira dapat diambil dari permasalahan yang telah Bu Icuk laksanakan dengan diskusi kita hari ini, Bu? Ya, kalau menurut saya pelajaran ya yang saya ambil. Saya sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah harus bisa belajar bijaksana. Ya, lebih belajar bijaksana supaya dalam setiap mengambil keputusan saya tidak salah langkah Mas. Karena keputusan itu menyangkut pribadi guru tersebut, menyangkut pribadi orang lain, bahkan menyangkut siswa. Di sekolah kan seperti itu. Jadi saya tidak boleh gegabah. Jadi pelajaran yang saya ambil, saya harus lebih hati-hati ke depan. Ketika ada masalah atau ada kasus, berarti saya harus mempertimbangkan dengan baik, menerima masukan dari Bapak Ibu guru yang lain, kalau bahkan bila perlu menerima masukan dari Bapak Ibu. Jadi harus berusaha lebih banyak lagi ya Mas. Oke, ini luar biasa dari Bu Icuk ini, nggih. Nah, jadi sebagai seorang kepala sekolah, Bu Icuk ini berusaha untuk selalu bijaksana agar nantinya keputusan diambil tidak salah dan juga lebih hati-hati serta bila perlu menerima masukan dari wali murid seperti itu Ibu. Iya. Ya, ini luar biasa. Nah, terima kasih Bu Icuk. Ini sudah selesai. Saya terima kasih sekali atas waktunya yang mungkin barangkali Bu Icuk ini sedang di sela-sela kesibukannya, tapi masih menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan saya, untuk berwawancara. Saya mendoakan juga mudah-mudahan kalau Bu Icuk mengajar di 2 sekolahan, SD Negeri 2 Luwung dan juga SD Negeri 6 Lengkong, dua-duanya nanti menjadi sekolahan yang lebih unggul, lebih maju, lebih berkualitas, dan gurunya selalu sehat dan juga peserta didiknya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila jawabannya kurang memuaskan ya Mas. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Bu. Terima kasih. Saya akhiri Bu Icuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.